teman kalian yang tidak masuk hari ini? Meska kemana ya? Ke Jogja. Ya, Meska izin ya ke Jogja. Hari ini kawan kita semuanya hadir terkecuali Meska. Dan tadi pagi kalian sudah membaca doa masing-masing. Sudah semua? Sudah. Kalau begitu, nah sekarang Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang hari ini datangnya paling awal? Siapa yang datangnya paling awal? Ya, Dila atau Hana dulu. Hana, kita kasih kesempatan untuk memimpin lagu temannya ya. Bisa. Indonesia, tanah airku, tanahku pada darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Iya, tadi kita sudah memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Siapa yang tahu nih tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siapa yang tahu tujuannya apa coba? Tujuannya apa? Pagi-pagi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, tunjuk ke mana? Ya, Shirin. Untuk meningkatkan semangat. Siapa lagi? Ya, Tania. Untuk mengenang jasa para pahlawan, untuk meningkatkan semangat, untuk mengenang jasa para pahlawan. Siapa lagi? Satu lagi. Tujuan yang ketiga, Amanda. Untuk mengingat Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal berapa? 17 Agustus. Baik, jadi tujuan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya maupun lagu-lagu wajib yang ada adalah untuk meningkatkan rasa semangat kita, rasa bangga kita kepada negara kita Indonesia. Semangat, rasa bangga itu namanya semangat apa? Semangat apa? Semangat persatuan dan kesatuan itu namanya nasionalisme. Iya, baik. Nah, untuk selanjutnya tujuan kita belajar hari ini anak-anak, kita akan masuk pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Silakan dibuka bukunya. Ada apa saja di situ? Di dalam pembelajaran 1 kita akan mempelajari. Ayo, siapa yang tadi malam sudah baca buka-buka bukunya? Apa yang akan kita pelajari hari ini? Teknik eksplanasi. Jadi tujuan kita belajar hari ini, kita akan lebih
mendalami lagi tentang tes eksplanasi. Setelah itu kita akan mengidentifikasi ketika pembelajaran subtema yang lalu, subtema 1 yang lalu, ya. Identifikasi teks eksplanasi terdiri dari apa saja? Pernyataan umum, interpretasi. Interpretasi itu disebut juga dengan apa? Kesimpulan. Setelah itu kita akan mempelajari apa lagi selain eksplanasi? Bentuk kerjasama Indonesia di dalam ASEAN. Bentuk-bentuknya apa saja, Nak? Kerjasamanya. Iya, silakan Nabila. Bidang politik, bidang keamanan, bidang olahraga, bidang sosial budaya, pendidikan. Baik, bidang politik, bidang keamanan, bidang sosial budaya, bidang olahraga. Ya. bercerita, sama tidak pengalamannya dengan yang di video tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Atau gantian nih, ibu yang bertanya? Ayo, Hana, silakan. Apa pertanyaannya? Ulangi, ulangi. Indonesia. Demokrasi. Maksudnya Indonesia menjadi negara yang demokrasi itu apa, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Tadi di situ ya, di dalam video ada tulisan Indonesia menjadi negara yang demokrasi. Hana bertanya, silakan temannya yang ingin dijawab. Indonesia menjadi negara yang demokrasi. Silakan dijawab. Indonesia menjadi negara yang demokrasi. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Tasya? Negara demokrasi. Syirin? Silakan. Hani? Nggak ada yang tahu negara demokrasi. Demokrasi. Demokrasi itu apa? Bu, berarti pertanyaannya sama ya. Negara demokrasi itu apa? Ini nggak ada yang tahu siapa? Negara demokrasi. Silakan. Demokrasi. Demokrasi itu
Indonesia itu pedoman negaranya adalah Pancasila. Maka negara Indonesia rakyatnya bebas untuk mengeluarkan pendapat dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Contoh negara kita melaksanakan demokrasi itu contohnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Apa namanya? Pemilu. Baik. Itu saja pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain, nak? Tidak? Ibu lanjutkan ya. Oke. Setelah kalian tadi ini kan video yang ada. Video tadi mengemukakan tentang globalisasi. Silakan dibaca, Kalisa. Ya. Globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Iya. Kalian tahu apa manfaat globalisasi? Silakan, siapa yang tahu? Silakan, siapa yang tahu manfaat globalisasi? Ya, ya, Adisti. Dapat mencari informasi dengan mudah. Dapat mencari informasi dengan mudah. Apalagi? Ya, Shirin. Memperkenalkan budaya negara anggota. Memperkenalkan budaya negara lain. Apalagi manfaatnya? Ya, Nabila. Wawasan manusia menjadi lebih puas. Ya, betul. Ada lagi? Silakan. Mempermudah komunikasi jarak jauh seperti di video tadi ya. Dia pakai kacamata, tinggal apa tadi tuh? Ya, kunci kacamatanya taksi data. Ya, Afif. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apa yang sudah kalian kemukakan tersebut benar semuanya. Itulah manfaat-manfaat dari globalisasi. Ya. Sekarang, Ibu minta kalian amati foto yang ada di depan kalian. Iya. Itu adalah Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, yang menjadi pembicara di dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara APEC, yaitu Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Manila. Ya, itu adalah pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik. Nah, silakan kalian diskusikan. Setelah mengamati foto di halaman sebelumnya, kalian diskusikan bersama teman sekelompok. Yang pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri tersebut dapat disiarkan ke semua negara? Yang kedua, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan di dunia? Silakan diskusikan dulu dua pertanyaan tersebut, dan nanti masing-masing anggota kelompoknya mewakili kawannya. Boleh ditulis di buku. 3 menit saja ya.
berikan tepuk tangan untuk kawan-kawan. Ya. Iya, berikan tepuk tangan untuk Bermanfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Manfaatnya dapat membantu kerjasama di bidang ekonomi. Iya, berikan tepuk tangan. 1, 2, 3, tepuk semangat. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Dengarkan dan konsentrasi baik-baik. Judulnya, bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar Tetap Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Maksun FS, digelar wicara internasionalisasi bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta pada hari Kamis. Ada pertama, silakan. Menurut Maksun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas maksud. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magni Suseno atau akrab disapa Romo Magnis menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN.
Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang ujarnya. Silakan paragraf kedua. Lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Romo Magnis ini bukan orang Indonesia. Silakan. Silakan. Ayo cepat, akurat. Iya, silakan dengan suara yang lantang. Paragraf 1, topik masalah. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa negara ASEAN karena negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak di negara ASEAN. Paragraf 2, garis penjelas. Bahasa Indonesia memiliki 90.000 kosakata tetapi memiliki banyak pengembangan. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global karena bahasa Indonesia tidak kaku sehingga menjadi bahasa yang sempurna. Paragraf 3, kesimpulan dan saran atau pendapat pribadi penulis. Oleh sebab itu, generasi saat ini harus lebih mengetahui bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Iya, tepat. Silakan. Paragraf 1, topik masalah. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global karena terbanyak di dunia. Paragraf 2, garis penjelas. Bahasa Indonesia mempunyai kurang lebih 9.000 kosakata dan dapat menjadi bahasa yang sempurna. Paragraf 3, kesimpulan dan saran atau pendapat pribadi penulis. Ternyata bangsa Indonesia lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Betul. Politik dalam kerjasamanya dengan negara-negara di wilayah ASEAN. Tadi sudah disebutkan kerjasama itu bisa politik, sosial budaya, ekonomi, olahraga, dan pendidikan. Sekarang yang diinginkan di bidang politik. Baik, ya. Nah, di dalam buku kalian itu ada teks di halaman 21. Kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat dahulu Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengakui Indonesia memiliki pengaruh khususnya terhadap Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagai amanat konstitusi. Indonesia
Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Oke, di dalam buku paket kalian ada yang berisi di halaman 55 tentang peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Dan di halaman 53, 54 Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Indonesia menjadi posisi tengah dalam kerjasama ASEAN. menjadi posisi tengah dalam kerjasama ASEAN. Berikan hemat listrik. Iya, listrik. Baik, satu. Lanjut. Nah, Fitria. Iya. Lanjut. Siapa lagi? Silakan sini. Meninggalkan elektronik dengan keadaan standby. Tidak Dalam keadaan elektronik dalam keadaan standby. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Cara penghematan listrik berdasarkan itu tadi itu bunda kalian kalau nyetrika mematikan lampu ketika sedang tidak digunakan. Itu tuh bunda kalian kalau nyetrika bagaimana? Menyetrika baju secara banyak. Terus tadi mesin cuci menggunakan mesin cuci sesuai dengan kapasitas. Artinya di dalam penghematan listrik banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Sekarang mengapa sih kita harus menghemat listrik? Mengapa kita harus menghemat listrik? Ya, karena persediaannya terbatas. Mengapa lagi kita harus menghemat listrik? Mengapa lagi kita harus menghemat listrik? Karena persediaannya terbatas. Kalau ayah kalian itu awal bulan, gimana? Coba, bunda kalian awal bulan nih. Katanya. Menghemat tagihan biaya listrik. Tepat sekali. Ya, baik. Nah, di dalam pembelajaran kita hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari, Nak? Cara menghemat listrik. Benar. Nah, sekarang hari ini bagaimana perasaan kalian sudah mempelajari semua? Ada yang merasa tidak senang atau sedang bersedih? Tidak. Kalau ada teman yang sedang bersedih harus kita apakan? Kasihani. Kita kasihani. Oke, baik anak-anak ibu sekalian. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini kita ambil manfaatnya dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya menghemat listrik.